ngobrol bareng Gus Miftah. Los Rewel. Kamu yang kenceng. Kayak belum buka puasa kamu. Ulangnya coba. Los Rewel. Kamu kenceng tak suruh pulang. Zahra katanya pernah ada keinginan untuk bunuh diri. Pernah nggak ada pemikiran seperti itu? Pernah dulu lah, udah lama banget. Kenapa, Dok? Dulu belum dekat, maksudnya belum mempelajari agama, belum dekat sama Tuhan, terus ya masih labil banget deh gitu. Jadi ada masalah apa kok sampai ingin bunuh diri? Dulu, atau nyari Gus Miftah belum ketemu gitu barangkali? Ada masalah apa? Something wrong? Dulu atau banyak something banget. happen, apalah? Kayak, cerita lah nggak apa? Enggak banyak banget. Aku di sini untuk mendengarkan kamu cerita kok. Banyak banget kayak masih depresi, labil lah semuanya kayaknya numpuk aja gitu. Jadi udah ada. Kayak stuck gitu ya? Iya. Itu setelah suami meninggal? Iya. Apa sih yang dirasakan waktu itu? Kok sampai kepikiran kamu pengen bunuh diri? Itu kan apa ya? Jalan yang sangat-sangat hina barangkali. Ya aku kan dulu belum tahu juga itu. Sama sekali sholat aja jarang dulu kan. Terus sama suami tuh bergantung banget. Karena kan aku dari kecil itu kan nggak ada sama ayah juga. Jadi pas sekali dapet suami tuh kayak yang wah udah jadinya berpegang banget gitu. Jadi pas hilang kayak gitu. Kayak jadi tempat bergantung, iya, tempat berharap suami ya. Dulu suami sakit? Kanker. Oh kanker? Berapa lama sampai kemudian divonis sampai kemudian beliau nggak ada? 3 bulan. Cuma 3 bulan? 3 bulan, soalnya waktu didiagnosa itu awalnya sih demam darah, terus cikungunya, atau pas udah 3 bulan terakhir baru dibilangin kanker. Gitu. Jadi memang ketika kita mempunyai pasangan yang kemudian pasangan kita itu divonis penyakit yang berat, karena kebetulan kita punya pengalaman yang sama, Dok. Kebetulan istrinya Gus juga kanker. Tapi memang waktu itu dokter bilang sama saya, Gus Miftah jangan nangis di depan istri. 1, jangan nangis. Yang kedua, bagaimana kemudian yang sakit ini selalu untuk positive thinking. Itu yang saya lakukan. Dan memang saya sendiri sebagai cowok ya kayak runtuh ketika mendengar, dunia ini kayak runtuh lah ketika mendengar istri itu divonis waktu itu. Mungkin Zahra bisa ceritakan ketika mendengar pertama kali berita itu. Cerita nangis. Apa-apa, cerita aja sekarang nggak apa-apa. Karena Gus juga punya pengalaman yang sama, Dok. Saya pengen kemudian sobat kepo di rumah itu bisa bersikap ketika kemudian kita nggak pernah berharap lah ya pasangan kita, keluarga terkasih kita kena sakit seperti itu. Tapi mungkin dari pengalaman kita, alhamdulillah kalau istrinya Gus mampu eksis sampai hari ini dan sehat gitu loh. Mungkin Zahra bisa ceritakan keadaan suami waktu itu. Ya udah 3 bulan terakhir dan udah stadium 4 kan, udah enggak. Stadium 4 ya? Iya udah. Tahu-tahu sudah stadium 4? Iya, jadi kayak udah nggak ada harapan, udah pasrah. Padahal waktu itu satu-satunya tempat bergantung suami ya. Inilah kenapa kemudian saya selalu mengatakan, jangan bergantung dengan manusia. Walaupun dengan pasangan kita sekalipun. Kenapa? Karena memang satu-satunya tempat bergantung terbaik adalah Allah. Zahra mulai hari ini coba banyak untuk membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Hanya Allah yang bisa menolong kita, bukan orang lain. Kita itu kalau senang, semua orang datang ke kita. Tapi ketika kita susah, kayak gak ada yang kenal dengan kita. Dan di situ Allah gak pernah lari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dan saya merasakan betul itu. Sampai kemudian akhirnya dari kejadian itu Zahra bisa survive kembali. Gimana, Dok, ceritanya? Yang bikin aku jadi semangat itu anak. Langsung kepikiran kayak yang membunuh diri, oh iya ada anak. Ada yang harus dipertanggungjawabin. Padahal waktu itu anak umur berapa? Masih kecil, 2 tahun. 2 tahun. Dan sudah gak ada keluarga lain? Ada mama. Tapi mama pun akhirnya menjadi tanggung jawabmu? Iya. Ini luar biasa ini Mbak Zahra ini. Maka dari itu kemudian akhirnya memutuskan untuk menjadi disc jockey itu. Pertimbangannya karena memang punya kemampuan untuk itu? Aku sekolah dulu, karena aku kan enggak takut yang kayak dicap asal-asalan atau gimana gitu. Jadi aku sekolah dulu,
Tapi emang niatnya buat nyari uang. Mungkin segala sesuatu itu kan kita harus bisa mengambil hikmahnya, Dok. Sejak kepergian suami, hikmah apa yang Zara dapatkan? Yang tadi dibilang itu bergantung jangan sama manusia tapi sama Allah. Sejak saat itu aku jadi kayak merasa kuat gitu. Gara-gara itu kemudian kayak punya kekuatan itu ya. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Gus Miftah sering selawat hasbi rabbi jalallah. Hasbi rabbi jalallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yuk kita baca ini yuk. Mumpung ini bulan Ramadan, kita minta pertolongan sama Allah termasuk untuk si Zahra dan anaknya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini tuh Zara barangkali nanti suatu saat kamu merasa sedih, merasa susah, merasa setak, macam-macam lah pokoknya perasaannya. Nanti Zara baca, nanti tak kasih tulisannya, Dok. Kamu baca itu, minta hanya kepada Allah. Saat nge-DJ, kabarnya Zara juga minum alkohol. Masa lalu ya, nggak apa-apa lah. Artinya masa lalu kita bicarakan supaya teman-teman yang di sini bisa untuk menjadikan pelajaran. Selalu minum alkohol untuk meningkatkan rasa percaya diri. Bener itu, Zara? Iya benar. Kalau nggak minum nggak bisa main gitu? Enggak, jadi aku sebelum naik perform itu aku harus minum dulu segelas 2 gelas. Loki 2 loki. Jadi minum ya. 1 sloki 2 sloki. Maaf keceplosan. Keceplosan deh. Ini juga minum kok ini, Sifas Ciu Plastikan. Kenapa kok harus minum? Kalau nggak minum nggak pede itu. Artinya kalau nggak minum apa underestimate gitu untuk nge-DJ? Nggak pede aja. Jadi kan banyak kerumunannya jadi kayak nggak pede aja. Jadi harus minum dulu. Aku kan tahu ya karena Gus Miftah itu kan disebut presiden para pendosa. Yang setiap malam saya sering masuk ke kafe-kafe seperti itu. Artinya kenal minum sejak umur berapa? Sekolah kali ya, SMA ya, SMA kelas. Saya alhamdulillah saya udah 20 tahun bergaul dengan anak dunia malam. Tapi sampai hari ini sedikit pun saya belum pernah minum. Kalau saya punya prinsip, kalau saya minum, saya nggak berhak untuk menasihati para peminum. Bahkan saya ngerokok pun tidak. Saya ngerokok pun tidak. Zara kalau pilih suami, pilih yang ngerokok apa enggak? Enggak. Kenapa pilih yang tidak merokok? Alasannya sederhana. Paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Siap berhenti merokok. Beda dengan bapak saya di rumah. Bapak saya perokok, akhirnya saya kasih buku bahaya merokok. Subhanallah, bapak saya langsung berhenti membaca. Sekarang yang menjadi titik balik seorang Zahra untuk kemudian memutuskan meninggalkan dunia DJ dan pada akhirnya berjilbab. Itu waktu malam takbiran 2 tahun lalu. Takbiran 2 tahun yang lalu? Iya, itu aku tiba-tiba aja pakai kerudung aja keluar, terus nggak pernah dicopot lagi sampai sekarang. Cuma nggak ada alasan atau mimpi sebelumnya atau karena alasan apa? Enggak. Tapi emang sebenarnya sih udah niat dari lama. Cuma atau sebelum pakai jilbab sudah ada pengajian? Enggak. Juga? Cuma dengerin lagu-lagu Muslim, terus ceramah-ceramah aja gitu random. Tuh kan, ternyata hidayahnya malah justru dari musik. Makanya saya nggak sepakat kalau kemudian orang musik itu haram. Ya nanti dulu. Buktinya banyak orang yang mendengarkan musik, dia mendapatkan hidayah. Makanya menurut Jalaluddin Ar-Rumi itu, musik yang diharamkan itu apa? Ketika suara sendok bertemu dengan piring, dimainkan oleh orang kaya dan didengarkan oleh orang miskin, itulah suara musik yang diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena di satu sisi orang makan dengan begitu luar biasa, sementara tetangganya nggak bisa makan. Itu yang diharamkan. Ini nyatanya beliau berjilbab kemudian mendapatkan hidayah dari musik. Makanya kenapa Gus Miftah kalau pengajian pakai selawatan pakai musik? Karena bagian dari itu. Banyak orang nyaman mendengarkan itu. Nah, bagaimana respon lingkungan? Karena saat Zahra memutuskan berjilbab itu, diketawain nggak?
minimal di lingkungan kerja. Karena waktu itu momennya masih lebaran kali dikiranya jadi kayak Ini lebaran iya ini. lebaran, tapi kok pas lama-lama nggak buka-buka gitu. Tapi posisinya waktu itu masih nge-DJ nggak? Udah pas habis pakai hijab udah ditolak. Langsung pekerjaan putus kontrak semuanya ya? Iya. Terus tapi teman-teman sih kayak nggak percaya. Jadi kayak teman-teman kayak ini taruhan nih kapan buka lagi gitu, kapan buka lagi gitu. Taruhan gitu ya? Jadi pada taruh ya. Paling cuman aji mumpung nih. Iya. Paling sebulan 2 bulan selesai Iya. nih. Itulah kadang-kadang ketika kita niat baik, itu yang nggak nguatin tuh siapa? Mulutnya orang. Padahal kalian tahu kenapa telinga itu ditaruh di samping, mata ditaruh di depan. Seharusnya kita menilai orang itu karena harus melihat sendiri bukan dari katanya. Dengerin. Dengerin katanya. Makanya begitu kita mau berbuat baik, katanya begini. Zara itu sekarang udah pakai jilbab, paling begini. Nggak usah dengerin. Maka memang al-hijrah itu manhajrosu. Hijrah itu adalah hijrah dari meninggalkan kebusukan, dari meninggalkan kejahatan, meninggalkan keburukan. Kemana? Menuju ke kebaikan. Yang tadinya masih terbuka, hari ini tertutup. Yang tadinya kurang baik, menjadi baik. Tanpa harus menjelek-jelekkan mereka yang belum baik. Karena begini, Dok, kadang-kadang begitu kita berjilbab, akhirnya merasa paling baik. Dan akhirnya apa? Menjelek-jelekkan mereka yang belum berjilbab. Padahal itu juga masa lalu kita. Maka Gus Miftah selalu mengatakan, orang baik punya masa lalu. Dan orang jelek pasti punya masa depan. Gara-gara ujian yang semakin banyak, nggak tahu kenapa cintaku sama Allah tuh semakin banyak juga, makin bertambah. Luar biasa.